sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Biarlah dengan kesederhanaan kami, dengan apa adanya kami, Engkau menerima setiap puji-pujian dari umat-umat-Mu Tuhan. Kami meyakini dengan kepolosan kami hari ini, Engkau menyelidiki hati kami dan Engkau disenangkan. Dan semua kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita surga yang Tuhan sudah kirimkan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bersukacita. Dan kami saat ini mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang ada di depan ini. Dan biar mengalirkan kuasa Allah kepada jemaat. Jemaat boleh menikmati akan kasih Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Puji Tuhan. Masih bisa berkata puji Tuhan? Ya baik, berarti Bapak Ibu masih antusias dan masih luar biasa semuanya. Ya terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu jemaat ya. Kemarin saya bisa menyelesaikan setiap pelayanan keluar kami ya. Saya kemarin tersesat di Gunung Muria Bapak Ibu. Sampai habis jalan sempit, sampai ke depan makam itu nggak ketemu Mas Damar saudara ya. Dan ternyata Google Map saya yang mbah Google-nya yang error saudara ya. Ternyata kalau pulsa tinggal sedikit itu ngangkat Google Map saja nggak sanggup saudara ya. Jadi saya minta Mas Damar suruh tak telepon, tak suruh nyegat di jalan. Juga enggak ketemu-ketemu, malah tambah ke hutan saudara. Tapi puji Tuhan sebelum jam 3 sudah sampai di sana Bapak Ibu. Dan semalam jam 10 kami berangkat dari sana, dari Gunung Muria Bapak Ibu. Dengan tanpa Google Map karena sudah habis pulsa saudara. Jadi cuman berjalan dalam pimpinan Tuhan saja dan tidak nyasar sampai di Bundenarum Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kami jadi berkat buat anak-anak SMP sekecamatan Bayi Kudus Bapak Ibu. Baik, saudara saya mau mereview kemarin yang ikut ibadah FA, bahwa ketika pergumulan kita belum dijawab Tuhan, ketika persoalan kita belum dijawab Tuhan dan doa kita juga belum didengar oleh Tuhan, yang pertama apa yang kita responi harus apa? Apa? Bukan. Baru 2 hari. Apa Bu Deni? Ayo. Menikmati pembentukan Tuhan. Proses. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, semangat. Jadi nikmati masalah yang sedang terjadi sebagai pembentukan Tuhan dan tetap sabar, tetapi walaupun sabar tetap semangat. Maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang happy menghadapi setiap masalah dan persoalan. Nah, pagi hari ini tidak hanya sekedar happy, tapi saya mau sampaikan bahwa kita harus berbahagia di dalam keadaan apapun, Bapak Ibu. Ini gambarnya kok beda, saudara ya. Di sini bukan saya kok. Di sini orang cantik, di situ kok keluar gambar saya, saudara. Wah, luar biasa ini, saudara ya. Ini gambar saya tahun 2015, saudara ya. Masih ganteng, belum ompong gitu, saudara ya. Masuk majalah, wah keren, saudara ya. Sekarang sudah ompong, hitam ya, sudah kurus, enggak gemuk kayak dulu. Tapi tetap, dari senyumnya tetap, coba saudara lihat senyum saya itu saudara. Ya tetap manis saudara ya, tetap bahagia, haleluya.
Masalah boleh ada, tantangan boleh terjadi, ujian boleh kita hadapi, tapi kita tetap harus bahagia. Coba katakan seperti ini, jangan lupa bahagia. Lupa enggak bahagia? Waktu pengantin baru, wow bahagia sekali. Kalau bahasa kuno ya diajeng Kang Mas. Zaman modern ya beb, gitu ya, ayang beb. Wah, begitu mulai ada masalah, manggilnya mah, pah, memangnya kita mamahnya, memangnya kita papahnya. Kita harus terus bahagia Bapak Ibu dalam keadaan apapun juga. Dan mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Filipi, surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang terakhir, surat yang terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Rasul Paulus di mana dia menghadapi tantangan dengan tetap bahagia. Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 saja Bapak Ibu ya. Kita baca bergantian ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat 10. Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, firman Allah pagi hari ini ya mengajar kepada kita dari ayat ini supaya kita tetap berbahagia. Sudah slide berikutnya Dik, Mbak Eva, oke ya. Supaya kita terus berbahagia. Tadi gambar saya, sekarang gambar monyet. Wah nggak imbang banget saudara ya. Itu monyetnya lagi apa saudara? Senang saudara. Mirip nggak sama saya saudara? Enggak lah, masa mirip? Siapa yang bilang mirip tadi? Waduh. Ya 12, 11, 12 lah ya. Yang 11 monyetnya, saya 12. Jadi tujuannya adalah supaya kita tetap berbahagia dalam kemakmuran maupun dalam hidup kesederhanaan dan dalam perjuangan dan lain sebagainya. Kita harus tetap bahagia. Itu nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Ya, slide berikutnya. Nah, Tuhan itu akan campur tangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, akan campur tangan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus tetap berbahagia karena kita harus yakin bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan apapun juga menjadikan yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tetap berbahagia? Saya ulang lagi, bagaimana caranya agar tetap bahagia? Ya, kalau kemarin kita belajar bagaimana caranya tetap kuat ketika menghadapi persoalan. Ya. Sekarang yang pertama, yaitu kita harus selalu berpikir positif. Positive thinking. Jangan negatif. Ayatnya di mana? Ayat 10 coba lihat. Ya, ayat 10. Saya bacakan ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Nah ayat ini perhatikan bagian B.
memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi memang pada waktu itu kondisinya jemaat Filipi sudah mulai tidak memperhatikan Paulus. Mulai tidak mengunjungi Paulus di penjara. Ini posisinya Paulus di penjara, Bapak Ibu. Sedang menghadapi penderitaan. Tapi Paulus tetap berpikir positif. Ya, dia berkata, aku bersukacita dalam Tuhan. Bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh. Paulus ngerti enggak dia di penjara? Kalau jemaatnya bertumbuh apa tidak? Tidak ngerti. Tapi Paulus berkata, aku bersukacita bahwa kamu bertumbuh. Ini satu pemikiran positif dari seorang pemimpin yang luar biasa. Lalu di kalimat yang berikutnya, ini lebih positif lagi dia berkata. Ya dikatakan, memang selalu ada perhatianmu. Ketoe muji, betul gak? Ya kan? Tapi kalimat berikutnya, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kalau orang yang pikirannya negatif, oh jemaatku wis ora memperhatikan, jemaatku wis dolali, jemaatku wis ora doeling. Zaman aku masih ada bersama kalian, tak doakan, tak kunjungi. Sekarang ketika aku bermasalah, kalian lupa sama saya. Paulus enggak berkata begitu. Walaupun Paulus tahu bahwa jemaat itu tidak memperhatikan, tapi Paulus berkata apa? Memang selalu ada perhatian jemaat sama aku. Tapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus tetap berpikir positif. Bahwa jemaat sebenarnya ingin memperhatikan Paulus. Tapi tidak ada waktu. Ini adalah pikiran-pikiran yang positif Bapak Ibu. Ketika menghadapi persoalan, makanya Paulus walaupun di penjara, dia tetap bersukacita dan berbahagia. Nah, coba slide berikutnya. Nah, berpikir positif membuat kita bahagia. Siapa yang tahu ini mau kemana? Kemana? Kedungombo? Oke, Kedungombo. Siapa lagi? Mau ibadah syukuran ke Pak Muji, apalagi? Coba lihat wajah-wajahnya. Baik anak kecil, orang tua. Wah itu apalagi Mbak Win sama Bu Intu. Wah sukacitanya luar biasa. Tuh pakai merah-merah semua itu. Ya dalam keadaan sebenarnya tetap bersukacita. Tetap berpikir positif. Sehingga wajahnya itu kelihatan. Orang kalau pikirannya positif, wajahnya kelihatan. Ya, senyum, semringah gitu. Nah. Yang menjadi pertanyaan saya ya, apa yang membuat kita tidak bahagia? Ya, pasti ada sebabnya toh. Apa yang membuat kita nggak bahagia? Yang pertama, merasa tidak diperhatikan. Jujur ya, coba jujur Bapak Ibu. Siapa yang sudah lama sekali nggak tak kunjungi saudara? Ya, keluarga yang nggak tak kunjungi. Disitulah Bapak Ibu bersikap. Pak Timo ki sik sayang mbek aku po ora yo. Aku ki sik dianggap jemaate po ora yo. Kok ora tahu dikunjungi. Gua andang tak kunjungi, mau apa Pak kesini? Wah bingung mulai saya saudara ya kan. Wah jadi yuk mari kita jangan merasa kita ini tidak diperhatikan. Kalau suaminya lagi kesel, terus omongannya ngegas-ngegas, ya jangan dibilang kalau dia tidak sayang. Ya kan? Di kerjaan bar dikomplain sama mandornya misalnya. Lalu dibawa pulang kemarahan itu. Istrinya ngomong, yang makan dulu. Aku sih, tak sih. Wah, istrinya langsung loro hati. Haleluya. Merasa tidak diperhatikan. Ulang tahun, pasangan kita lupa. Setelah diumumin di WhatsApp oleh Bapak Gembala, baru ingat, bojoku ulang tahun.
Lalu istrinya berpura-pura, alah, gara-gara delok WA baru kelingan. Minta diperhatikan saudara. Padahal suaminya memang betul-betul lupa. Jadi merasa tidak diperhatikan, di rumah merasa terkucil, ya di rumah merasa ada di neraka. Yang sebenarnya kalau kita belajar kemarin di FA, semestinya kita harus menikmati pembentukan Tuhan setiap persoalan hidup kita. Ya, lalu merasa diabaikan. Halo suami-suami, kalau pulang kerja, di rumah enggak ada lauk pauk, pernah? Pernah bapak-bapak? Wis pulang kerja kesel, ning omah ora ana lawuh, pernah saudara? Wis ora ana lawuh, jebul bojone gek lunga thrifting. Waduh, gondok saudara ya kan? Merasa diabaikan. Lalu apalagi? Mengharapkan sesuatu tetapi tidak terwujud. Ya. Diharapkan pasangan hidup kita bisa ABCD, ternyata tidak bisa. Diharapkan anak kita ABCD, ternyata tidak bisa. Kemarin menjadi kabar duka cita buat saya ketika mendengar Revel tidak lolos masuk Bagimu Negeri. Saya sedihnya bukan main, tetapi Revelnya bersuka cita, saudara. Hore, nggak masuk, saya nggak tahu bisa bersuka cita begitu anak saya itu. Sementara orang tuanya aduh yang harapan saya bisa masuk di sana, nanti kalau sudah lulus bisa ke Jepang. Harapannya itu Bapak Ibu, tapi memang itu yang terjadi. Maka kita tidak boleh apa saudara? Negatif. Ya sudah, berarti ada maunya Tuhan untuk anak saya. Ya, mengharapkan sesuatu tapi tidak terwujud itu sering terjadi dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Ya, harapannya A, yang terjadi B. Itu yang membuat kita nggak bahagia. Mengharapkan orang lain berubah. Ini yang sering terjadi dalam rumah tangga. Suami selalu menuntut istrinya berubah. Istrinya juga selalu menuntut suaminya berubah. Dan ini yang membuat keluarga tidak bahagia. Karena saling menuntut. Kalau suaminya mengingatkan, halo doa Rebu, wis 6:30. Ya kamu sih toh nggak contoh. Wah gitu ya. Pokoknya selalu tuntutannya kalau suaminya ngomong A, perempuannya ngomong kamu dulu. Kalau istrinya ngomong B, suaminya ngomong kamu dulu. Nah kalau semua seperti itu, tidak ada yang mengalah, tidak ada yang memberi contoh, kebahagiaan itu tidak akan terjadi. Boleh tanya sama istri saya, setiap istri saya jengkel dan marah, itu selalu saya yang meminta maaf dulu. Betul enggak? Karena saya orang yang tidak bisa ditinggal istri 1 hari aja tidak bisa. Jadi kalau saya mempertahankan ego saya nggak salah kok, saya nggak salah. Wah bisa ora dikei seminggu saudara, ya kan? Maka kita harus minta maaf dulu. Tidak harus nuntut, kamu salah, kamu harus minta maaf. Enggak. Keteladanan itu penting. Ya, menuntut perhatian orang lain. Anggo klambi anyar, bagus, ora ana sing muji. Merengut wae. Lho iki wong merengut wae napa? Ternyata ora ana sing muji nek klambine anyar. Haleluya. Meh nganggo klambi anyar, meh antinge anyar, ora ana sing muji, yang penting Tuhan cinta kita. Amin, Saudara. Jadi kadang-kadang kita butuh perhatian orang lain. Lagi ibadah tenang-tenang. Ya, ada amin saudara, aminnya pales. Amin. Supaya orang apa? Melihat siapa dia. Itu namanya cari perhatian saudara ya. Karena dia kurang diperhatikan. Mengharapkan pemberian dari orang lain. Mintanya diberi terus, tapi enggak mau memberi. Maka kebahagiaan akan hilang dari hidup kita.
Padahal firman Tuhan berkata apa? Lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Yang ketujuh, mengharapkan belas kasihan orang lain. Ketika lagi susah, nggak mau berusaha, tapi nunggu pertolongan dari orang lain. Kalau sudah begitu, saudara nggak akan bisa bahagia. Yang kedua, bagaimana caranya agar tetap bahagia? Selain kita punya pikiran yang positif. Ya, kalau suaminya belum pulang malam-malam, tetap positif. Walaupun tetangganya, temannya ngomong, paling bojomu kayak ngulur kabel. Ning gone kafe apa? Kono kuwi jenengane? Setia apa jenengane? Karaoke Setia. Namanya apa? Tempatnya itu namanya apa? Bukan namanya tempatnya itu apa? Setia kan nama tempatnya. Karaoke ya? Atau apa? Ya namanya itu apa gitu. Saya kan tak pernah ke sana jadi nggak tahu. Ya. Setia musik ya atau kafe keluarga apa karaoke keluarga gitu. Apalagi apa pemandunya ayu-ayu, menik-menik, cilik-cilik. Wah. Wis negatif dulu istrinya. Jam sakmene kok urung mulai, jam 2 lah opo kerja urung mulai. Wis curiga sik. Wah ki mamping mampir nggone Setia nek ora ning nggone kali ndi gubuk apa jenengane? Kok apal men? Dewi Sri. Pernah nyusul bojone paling. Haleluya saudara, tetap positif. Kalau suaminya pulang malam mungkin capek mampir jamu dulu gitu ya. Pikirannya positif saja. Kalau istrinya pamitan sama suaminya pergi mau ke mall, mau jalan-jalan, mau cari baju baru. Sama siapa? Diantar Pak Gembala, mbak ibu-ibu. Jam 11:30 kurang mulai saudara ya kan. Kila hopo wong wedok ki samine urung mulai ki. Suami di rumah wis mangmeng. Padahal gek mangan bakmi godhog. Ngantri mergo kesuwen dadi balike bengi. Tapi pikirannya wis ora-ora. Ya, itu yang membuat kita nggak bahagia. Oke ya, jadi yang pertama yang membuat kita nggak bahagia karena punya pikiran yang negatif. Yang kedua, yaitu jangan tergantung pada keadaan Bapak Ibu. Mari kita baca ayat 11 dan ayat 12. Berkata begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Perhatikan ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu, jangan hidup kita diperkarui atau tergantung kepada keadaan. Kalau keadaannya lagi seperti worship leader tadi ngomong Pak Yanto, ketika lagi diberkati, memuji Tuhannya senyum-senyum, bersuka cita. Ketika lagi ada persoalan merengut wae, itu namanya dikendalikan atau tergantung kepada keadaan dan kondisi kita. Bukankah firman Allah berkata apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi jangan tergantung. Nah, kalau bicara apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Wah saya udah, orang berkata Pak Timo ini dedengkotnya Bapak Ibu. Ketika jemaat sedang diberkati, perpuluhannya besar-besar, ya saya menikmati berkat yang besar. Wah wajahnya merah semeringah, begitu kan? Begitu jemaatnya lagi paceklik, jemaatnya lagi susah, perpuluhannya sedikit, gembalanya juga ikut susah karena dapatnya sedikit. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada itu. Mau dapat perpuluhan sedikit, perpuluhan besar, mau jemaat gajinya sedikit, mau gajinya besar, bonusnya sedikit, bonusnya besar, rezekinya banyak, rezekinya kecil. Kalau semua itu disyukuri Bapak Ibu, itu akan menjadikan kita bahagia.
Yang menjadi sebab adalah kita selalu berkata kurang akeh. Haleluya. Wis dikei 1 juta, njaluk 2 yuta. Ketika gajinya 2 juta cukup enggak? Enggak cukup. Ketika gajinya 1 juta cukup enggak? Kadang-kadang bisa cukup Bapak Ibu. Dulu waktu saya di Genuk, yang saya terima 1 bulan itu 5 sampai 7 juta. Tapi ya tetap kurang. Kenapa? Karena jam terbangnya tinggi, operasionalnya besar. Ketika sampai di Karengawen dengan yang lebih kecil, cukup enggak? Cukup. Dikatakan kurang. Jika cukup. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan bergantung kepada ketika kita enggak ada berkat atau ada berkat. Hidup itu harus kita nikmati Bapak Ibu. Saudara percaya kalau saudara menikmati hidup proses Tuhan, ya, maka kita tidak akan tergantung kepada keadaan kita lagi baik atau lagi buruk. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa menangani semua itu. Yang pertama tadi, jangan punya pikiran negatif. Yang kedua, jangan tergantung dalam keadaan. Coba Ulangan 33. Kita harus kuatkan dengan ayat ini Bapak Ibu ya. Ulangan 33 ayat 13 sampai ayat 16 ya. Ulangan 33. Nah, saya cari dulu. Ini di luar apa? Ini ya coba. Ya, saya bacakan ayat 13 berkata begini. Ayat 14 ya. Dengan yang terbaik, perhatikan. Ya. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya dan seterusnya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu selalu dan tetap memberikan yang Katakan Bapak Ibu. Nah sekarang terjemahkan teruskan. Itu teruskan sendiri. Tuhan selalu memberikan yang Saya ulang lagi. Tuhan selalu memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Sampai berapa kali diulang tadi. Dari hasil gunung Tuhan memberi yang terbaik. Dari hasil bumi Tuhan memberi yang terbaik. Ya dari hasil bulan Tuhan memberi semua. Tuhan katakan Tuhan memberi yang terbaik. Maka keadaan apapun juga. Tetap tujuannya adalah Allah mau memberi yang terbaik. Yang paling sederhana adalah, kalau anak muda nih, kenapa saya putus pacar sama dia? Karena Tuhan mau memberikan yang terbaik. Kenapa saya di PHK dari kerjaan itu? Karena Tuhan mau memberi yang terbaik. Nah ketika kita menyikapi dengan seperti itu Bapak Ibu, maka kebahagiaan itu akan ada dalam kehidupan kita saudara. Amin saudara. Ya, ketika ada masalah, merenungkan saudara. Amin. Lihat gambar saya saudara. Yang di sana itu wajahnya ganteng apa merengut saudara? Itu lagi doa saudara, lagi merenung. Ya kan? Nah setelah merenung ada berkat Tuhan terkirim. Nah itu ada orang kirim makanan. Lalu saya makan. Dan akhirnya keadaan itu kalau nggak salah makannya itu sama cuman. Ini nggak tahu, ini kayaknya jemaat yang nganter apa. Ini kayaknya itu tempe, sambal pecel, apa gitu saudara ya. Ini di rumah jemaat Bapak Ibu. Ya. Yus, di rumah siapa? Siapa yang pernah nyugoi saya tempe karo pecel, karo kangkung, siapa? Ayo, di rumah siapa ini? Ayo. Ya. Dari rumah saya merenung sampai di rumah jemaat dikasih berkat.
Wah, itu berarti kenapa saya katakan begitu? Syukuri saja, ya kan? Di rumah pas nggak ada makanan, kunjungan ke jemaat, dikasih makan loh. Ya kan? Bahagia banget saya Bapak Ibu. Saya tidak tergantung dengan keadaan saya. Saudara kalau belum makan di rumah, pergi ke pastori. Pasti saya ajak makan. Haleluya. Ya. Masuk Pak Eko gitu ya. Terus berikutnya. Yang terakhir Bapak Ibu. Tadi yang pertama apa? Punya pikiran yang positif. Yang kedua, jangan tergantung kepada keadaan. Yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan menanggung setiap kehidupan kita. Di mana Pak Timo ayatnya? Mari semua membuka ayat ini. Ya, masih di Filipi pasal 4 ayat 13 dan 14 Bapak Ibu. Saya suka sekali ayat ini ya, 14 dan 13 ini. Ayat 13 secara khusus baca dengan keras, semua membaca dengan keras. Kalau ada di LCD, tampilkan di LCD ini ayat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini menjadi ayat kebangsaan bagi pendeta-pendeta Bapak Ibu ya. Menjadi ayat hafalan bagi pendeta-pendeta. Yuk baca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa saudara? Yang memberi apa saudara? Jadi yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan turut menanggung keadaan kita dengan Dia memberi kekuatan. Jadi lagunya Pak Yanto yang terakhir itu ya? Bukan? Kekuatan itu ya? Nanti kita nyanyi itu ya. Jadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya teringat video seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang penuh dengan borok. Lalu dia disyuting sama guru sekolah minggunya, dia dalam kondisi yang di kursi roda penuh dengan borok. Dan dia mengatakan ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa anak ini sangat hafal ayat ini? Karena saking menderitanya akan koreng-korengnya itu. Akan borok, saking sakitnya. Tapi dia masih hidup, masih kuat. Dia tidak meninggalkan Yesus. Dan dia memperkatakan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kabar terakhir dari berita. Sekarang anak ini menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudara, ketika saudara sedang punya masalah, percaya dan saudara katakan, masalahku dapat kutanggung bersama dengan siapa? Yesus yang memberikan apa? Kekuatan. Bu Rohmah, Tuhan memberi kekuatan. Oke? Syaratnya adalah jangan mengundurkan diri. Ingat, Tuhan pasti memberi kekuatan. Yang penting jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Saya kemarin melihat penderitaan Pak Niko itu, ikut menangis Bapak Ibu. Ya, istrinya itu peluk saya, Pak Gembala, kuatkan kami. Ya, sekarang mau kerja apa? Dia harus 3, 4, 5 bulan harus terbaring di tempat tidur karena patah di sininya. Dan saya lihat rongsennya yang sebelum dikasih itu betul-betul ucul Bapak Ibu. Dan sekarang dipasang 3 yang panjang-panjang segini di sini saudara. Di sininya. Untuk bergerak sedikit saja Mas Niko itu, wah, saya bilang bayangin. Dulu Bu Surati juga kayak gitu ya, Bu Surati ya, di kakinya itu. Saya bilang, Mas Niko, dulu ada jemaat namanya Bu Surati itu, ketabrak motor dari belakang. Itu juga dipasang pen di sini. Itu, waduh, itu menderita sekali. Tapi Ibu Surati bisa melewati 4 tahun kemudian baru berkata, aku kuat. Ketika lagi sakit, aduh sepertinya rasanya gak kuat. Maka dari itu katakan ini, segala perkara, sakitku, masalahku, hidupku dapat kutanggung di dalam siapa saudara? Yesus yang memberikan apa? Kekuatan.
Mari kita tutup Alkitab kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Oh, setia menopangku. Mari kita berseru kepada Tuhan, berseru. Mari kita berharap kepadanya, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Oh, kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Amin, haleluya. Mari kita berseru kepadanya, berharap. Kenapa kita berseru? Karena dia Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Haleluya. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tadi ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Digenapi di ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir, di dalam Yesus ada kejayaan, ada kemakmuran, ada berkat Tuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada pengharapan. Itu tundukkan kepala Bapak Ibu, kita angkat pujian jemaat saja, musik pelan saja, jemaat saja katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di... Mari saudara, datang kepada Tuhan. Dengan pujian ini, menjadi pengakuan Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kekuatan hanya dalam Yesus. Yang sakit berkata, aku dapat menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang sedang bergumul, katakan, aku akan dapat menanggung bersama Dia. Haleluya. Dan kita terus berseru kepada Dia yang Allah mendengar. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita, katakan ajaib Tuhan sebagai tanda kita menyerah dan percaya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Yang saat ini menghadapi jalan buntu, percaya keajaibannya akan memenuhi hidup kita. Haleluya. Dalam tanganmu, kiara labasata kayara labase, Jemaat Tuhan katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam Yes.
Coba tangannya angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu yang sedang bergumul, akan ada jalan keluar pagi hari ini. Ajaib kau. Sikirata karabasyata karabasyataka. Mari berurusan langsung dengan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dengan kekuasaannya. Sikira papa. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Imanmu akan menyembuhkan. Yang sakit enggak sembuh-sembuh, imanmu menyembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, akan ada mujizat. Mujizat terjadi pagi hari ini. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Apa pergumulanmu? Yuk, kita serahkan sama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa kita enggak bahagia? Karena selama ini kita enggak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya Dia menanggung dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa di sorga, Kau lihat tetesan air mata jemaatmu di tempat ini. Seruan mereka melalui air mata yang keluar itu. Tuhan akan jatuh hati. Tuhan akan menurunkan belas kasihan-Mu untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang ekonominya pas-paskan. Akan Tuhan buat mereka berlimpah-limpah dengan berkat-berkat Tuhan. Yang saat ini sudah mulai merangkak naik, mari Tuhan angkat mereka terus naik dan menjadi kepala dan diberkati Tuhan luar biasa. Ketika mereka sedang berjuang, sedang merintis, biar kuasa Allah terus menanggungnya dan menolongnya. Allahku, Allahku, Engkau memenuhi segala keperluanku. Baik itu pekerjaanku, studi anak-anak kami, sekolah anak-anak kami, bisnisku, proyekku, Tuhan turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mereka akan berbahagia, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami yang paling dalam. Biar kami meresponinya dengan kami melakukannya. Kami terus tetap akan berpikir positif apapun yang terjadi. Dan kami terus tetap akan percaya kepada Tuhan. Kami tetap akan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan terus menolong kami semua. Jemaat-jemaat-Mu, keluarga GPDI Telaga Kasih. Biar kami terus bergantung kepada Tuhan. Gandol kali Gusti. Dan bukan manusia. Maka Tuhan menguatkan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua. Dari depan ini sampai di belakang sana. Semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang menyaksikan lewat video YouTube. Mereka juga diberkati Tuhan ketika mendengar firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami sangat-sangat diberkati.